Ya, dan pemirsa di tengah persiapan yang dilakukan oleh pemerintah menuju tatanan kehidupan new normal atau normal yang baru, Ikatan Dokter Indonesia menyebut kebijakan tersebut tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat. Dan untuk mengetahui lebih jelas, kita sudah terhubung dengan Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Daeng. Waalaikumsalam, Mas Ya, Vino. Ya, apa kabar, Dok? baik, baik, baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Dok atas waktunya sebelumnya. Kita bicara new Ya, normal ini Dok. Dok, ya, bahwa baik. ada rencana penerapan seperti itu. ID Ya, sendiri memiliki tanggapan yang berbeda ketika saya baca tadi sebelum on air. Dokter bisa jelaskan ini, Dok? begini, Hmm, jadi kita tidak pernah mengatakan tidak tepat ya. oke, Ya, yang perlu digarisbawahi adalah begini, karena kami selalu koordinasi dengan gugus tugas ya, dengan Pak Doni sebagai ketua gugus tugas, kami selalu koordinasi. Situasinya COVID ini memang kita tidak tahu sampai kapan ya, tentunya sampai vaksin dan sampai obat ditemukan. Menurut informasi dari WHO ya sebagai sumber yang terpercaya, ini vaksin atau obat ini bisa jadi di akhir 2021 atau mungkin lebih lama dari situ. mhm. Oleh karena itu memang tidak mungkin begitu. Sekian lama kita mengunci diri, kehidupan ini kemudian terhenti begitu. Oleh karena itu new normal ini perlu diterapkan, tetapi dengan tingkat kehati-hatian. Ya, Oke, oke. yang ya, Baik. Baik, Prof. Kalau kita bicara, Anda tadi menyebutkan tingkat kehati-hatian. Ini kan kita tahu range waktunya tadi belum unpredictable, belum bisa diprediksi. Mungkin akan di 2021 seperti itu. Tapi di satu sisi juga kita tahu ada faktor ekonomi yang harus kita pikirkan di sini di luar tadi sektor kesehatan. Nah, Anda melihat faktor kehati-hatian seperti apa, Prof? ya begini, WHO sudah menggariskan karena new normal ini juga Mhm. direkomendasikan oleh WHO, Oke, ya melihat WHO menggariskan secara global begini bahwa new normal itu harus timingnya harus tepat kapan timingnya. dilakukan. Baik. Ya, Mhm, mhm. timing yang disampaikan oleh WHO adalah begitu infeksi dalam sebuah kawasan ya, Oke, itu bisa terkendali. oke. Nah, artinya begini, artinya Hmm, itu harus merujuk pada indikator atau kriteria kesehatan atau indikator epidemiologis. baik. Kapan saat yang tepat untuk new normal itu bisa diterapkan? Oke, kalau persyaratannya ketika jumlah sudah melandai, seperti Ya, itu Dok, dan ya kita tahu Indonesia belum bisa disebut atau tadi dikategorikan negara dengan angka yang melandai. Kalau kita lihat Australia, bagaimana mereka bergerak pelan-pelan dengan new normal yang baru yang tadinya cuma bisa 5 orang berkumpul, lalu sekarang mulai dilonggarkan dengan 10 orang bisa berkumpul. Anda melihat bahwa kategori melandai di sini, apakah salah satu pertimbangan yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah? ya, Hmm, itu saya kira sudah dipikirkan karena waktu kami oke. koordinasi dengan Kepala Gugus Tugas, Pak Doni, itu memang ada pentahapan ya, ada pentahapan, ada skala prioritas. Mhm. Misalnya pentahapan mengenai daerah-daerah atau kawasan yang bisa dimulai new normal di awal ya. Baik. Misalnya nih ya, misalnya salah satu contoh, di Mhm. Indonesia ini ada daerah-daerah yang menurut pemetaan gugus tugas Baik. itu tidak pernah terpapar oleh COVID-19. Zona hijau Misalnya, seperti itu ya? ya zona Hmm, hijau hmm, itu sebaiknya sudah boleh didorong dengan kehidupan new normal. Kemudian aktivitas-aktivitas tertentu ya itu memang harus bertahap ya, nggak bisa kemudian seluruh aktivitas kemudian secara bersama-sama ya dibuka. Itu hmm. harus hati-hati, harus pelan-pelan, Oke, pakai skala prioritas dan bertahap. Dan itu sudah dipikirkan oleh gugus tugas. baik. Baik Dok, kalau kita bicara ibu kota, Jakarta, ini kan memang sempat menjadi epicentrum, lalu pelan-pelan dikategorikan mungkin ya kita tidak bisa mengandalkan data juga, tapi dikategorikan melandai seperti itu, Ya, Dok. Nah, kalau bicara Jakarta sendiri, bagaimana treatment yang baik Anda melihat? Karena kalau kita tahu bahwa kalaupun nanti akan ada new normal, apakah tidak ada kemungkinan akan ada second wave atau another wave yang kita takutkan seperti itu yang akan mungkin lebih parah. ya. Yang pertama, Hmm, tadi juga mungkin Gubernur Anies ya mhm, maupun gugus tugas sudah bilang.
bahwa di daerah tertentu atau kawasan tersebut mau diterapkan new normal itu harus dinilai dulu. Baik. Apakah sudah memenuhi indikator atau kriteria kesehatan, ya, Mhm. atau kriteria atau indikator epidemiologis. Kalau memenuhi, ya, Mhm. kemudian harus ada pendisiplinan, harus ada pengawasan. Jadi new normal itu tidak Oke. kemudian dibuka, kemudian tanpa pengawasan. Justru Mhm. dengan new normal diterapkan, Oke. pengawasan di lapangan itu harus lebih ketat. Karena apa? Karena kita beraktivitas, ya, supaya tetap produktif, ya, tetapi di tengah ancaman COVID. Karena di tengah ancaman COVID, maka aktivitas kita sehari-hari itu harus lebih ketat dan lebih disiplin diawasi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Baik. Dok, ini kaitannya dengan public discipline, Dok. Ya, Ya, kita tahu PSBB saja banyak sekali yang melanggar, even di ibu kota, bukan di daerah gitu. Nah, Anda optimis bahwa walaupun nanti ada new normal dengan protokol kesehatan yang disebutkan tadi, seberapa optimis Anda bahwa tidak ada pelanggaran atau publik nanti akan lebih disiplin seperti itu? ya, saya begini, saya pasti akan melihat faktor kedisiplinan itu penting. Dan saya tidak kemudian menjamin bahwa seluruh masyarakat akan disiplin, seluruh masyarakat kemudian tidak ada yang melanggar. Tetapi ini pilihan kita, Mhm. karena kita tidak mungkin sekian lama akan mengunci aktivitas. Kalau Oke. mengunci aktivitas itu berarti seluruh kehidupan kita terhenti, Baik. dan bukan hanya sektor kesehatan yang terpukul, sektor-sektor kehidupan kita yang lain yang lebih esensial akan terpukul. Kalau itu terjadi juga apa ya, berat dampaknya bagi masyarakat. Baik, Nah, Prof. masyarakat ini harus paham, Oke. harus paham. Ini pilihan memang yang apa ya, yang menurut kita skema new normal ini adalah pilihan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu, masyarakat ini harus paham mereka hidup di tengah ancaman. Oke, Sehingga oke. masyarakat harus mau ditertibkan. Kalau tidak ditertibkan ini beresiko. Oke. Baik, Ya. edukasi berarti ini ya, Dok ya bahwa Eh, mhm. edukasi dan pengawasan. Baik. Kalau nggak hanya edukasi, pengawasan penting di Oke. lapangan. Para petugas harus bekerja lebih ekstra ketat. Mhm. Baik, Prof, satu mungkin kalau bicara pandemi ini, no nation in the world ini punya experience ketika berhubungan dengan corona. Bahwa kita siapapun itu zero experience ketika berhubungan dengan corona. Tidak ada blueprintnya dalam sejarah untuk menangani ini. Anda melihat bagaimana kegamangan yang pemerintah pertontonkan di mana sektor kesehatan dan sektor ekonomi selalu dibenturkan. Kalau mungkin Anda punya insight, Dok, terkait ini, mana yang lebih dahulu harus dipikirkan ketika kita bicara sektor kesehatan atau ekonomi? Ya, memang karena ini COVID ya, masalah kesehatan, memang prioritas utama yang diselesaikan masalah kesehatan karena menyangkut keselamatan manusia. Tetapi ternyata di perjalanan memang COVID ini karena lama ya, Mhm. itu kemudian memukul sektor-sektor yang lain. Sehingga kita berpikir kemudian tidak membanding-bandingkan sektor mana yang harus diselamatkan. Baik, Yang perlu kita lakukan adalah kalau bisa secara simultan kita harus selamatkan semua sektor karena seluruh sektor itu sangat berdampak pada manusia. baik. Kalaupun ya pertanyaan apa? Kalaupun kita ingin mengatakan sektor kesehatan itu sangat penting, kemudian kita melakukan PSBB sekian lama, misalnya 1 tahun lebih begitu Iya. ya, Mhm. itu akan memukul sektor kehidupan kita yang lain. Baik, Dan dampaknya juga akan luar biasa. Sehingga yang harus kita lakukan bukan lebih penting mana sektor kesehatan dan sektor-sektor yang lain. Kalau menurut saya karena sektor ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, bersama-sama kita selamatkan tapi dengan langkah yang penuh hati-hati. mhm. Baik, Prof, satu lagi mungkin kalau bicara pembukaan nanti new normal, perkantoran, pusat perbelanjaan sepertinya akan mulai beroperasi. Ya. Kalau sekolah sendiri, Anda melihat bagaimana urgensinya di sini? Apakah sekolah memang tetap harus dari rumah dulu atau memang pelan-pelan seiring dengan new normal bisa dibuka kembali? Nah, ini yang menjadi materi dalam koordinasi dengan Oke. gugus tugas, dan gugus tugas sudah menyampaikan, Mhm. memang ada pentahapan dan skala prioritas. Ya, pentahapan misalnya daerah tersebut sudah boleh diterapkan new normal, tetapi tidak kemudian
langsung spontan seluruhnya, tidak. Ada pentahapan aktivitas mana yang didorong lebih dulu, kemudian pelan-pelan aktivitas mana kalau kemudian perkembangannya baik, Baik. tidak memicu penularan, kemudian dikembangkan aktivitas yang mana. Baik. Nah, waktu saya diskusi dengan Pak Doni, memang yang perlu dipertimbangkan adalah aktivitas sekolah, ya, karena aktivitas sekolah itu menyangkut anak-anak kita yang mungkin dari segi tingkat pengetahuan, pemahaman mungkin masih ini ya, masih kurang matang begitu. Memang sekolah itu dipertimbangkan untuk tetap belum waktunya untuk dibuka meskipun new normal sudah dilaksanakan. Oke, baik. Berarti kita bicara skala prioritas ya dok ya? Skala prioritas dan Baik. pentahapan itu paling penting karena kita Baik. harus berhati-hati. Tidak boleh kemudian spontan serampangan begitu, tidak boleh. Baik. Ya. Dok, terima kasih atas waktunya masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Terima kasih. lahir batin. Ya. Sama-sama. Baik, selamat sore.